Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam tugas akhir mata kuliah psikologi perkembangan anak ini, saya akan menjelaskan tentang konsep lifespan atau masa perkembangan anak yang saya alami. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Atifa Mahara dari kelas C dengan NIM 24001500009. Adapun tahap perkembangan yang saya alami itu ada 5. Yang pertama, masa prenatal, masa bayi, masa anak-anak awal, masa anak-anak tengah, dan masa anak-anak akhir. Semua penjelasannya akan saya jelaskan dalam video. Nah, sebelum itu, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Atifa Mahara, biasa dipanggil Atifa. Saya lahir di Bone pada tanggal 17 Januari 2006. Saya adalah anak keempat dari 6 bersaudara. Nah, tahap pertama itu ada masa prenatal. Masa prenatal adalah periode perkembangan yang terjadi sebelum kelahiran. Ini mencakup 3 tahap utama, yaitu periode germinal, embrionik, dan janin. Dimulai dari pembuahan hingga implantasi pada periode germinal, perkembangan dasar tubuh dimulai selama periode embrionik, di mana struktur dan organ dasar mulai terbentuk. Pada periode janin, janin tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan organ-organ mulai berfungsi. Faktor-faktor seperti nutrisi ibu dan kesehatan sangat mempengaruhi perkembangan janin selama masa prenatal ini. Masa ini sangat penting karena menentukan kesehatan dan perkembangan bayi setelah lahir. Adapun perkembangan masa prenatal saya itu, saya lahir pada hari Selasa 17 Januari 2006, jam 8.00 pagi tepatnya, di Rumah Sakit Ahmad Yasin dengan berat badan 2,8 kg melalui persalinan normal. Nah, pada saat mama saya mengandung saya, dia awalnya sangat menginginkan anak laki-laki, namun ternyata saya lahir sebagai perempuan. Mama saya tidak mengalami mengidam ataupun menginginkan sesuatu yang spesifik selama kehamilan. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori masa bayi 0 sampai 2 tahun. Adapun pada masa ini yang pertama itu ada teori Erikson. Menurut Erikson, masa bayi berada dalam tahap pertama dari ke-8 tahap perkembangan psikososialnya, yaitu trust versus mistrust, atau kepercayaan versus ketidakpercayaan. Pada tahap ini, bayi belajar untuk percaya atau tidak percaya pada lingkungannya, terutama melalui interaksi dengan pengasuh utama, misalnya orang tua. Jika kebutuhan bayi secara konsisten dipenuhi dengan kasih sayang, bayi akan mengembangkan rasa percaya. Sebaliknya, jika kebutuhan bayi diabaikan atau dipenuhi dengan cara yang tidak konsisten, bayi akan mengembangkan rasa ketidakpercayaannya. Teori selanjutnya itu ada teori dari Jean Piaget. Piaget membagi perkembangan kognitif anak menjadi 4 tahap utama. Masa bayi 0 sampai 2 tahun berada dalam tahap sensori motor. Pada tahap ini, bayi belajar tentang dunia melalui interaksi fisik dan sensorik. Mereka mulai memahami bahwa tindakan mereka dapat menyebabkan efek di sekitar mereka. Dan mereka mengembangkan konsep permanensi objek, yaitu kemampuan untuk memahami bahwa objek tetap ada meskipun tidak terlihat. Nah, selanjutnya itu pada masa bayi ini, saya mulai bisa duduk pada usia 6 bulan, merangkak pada usia 9 bulan, mulai berjalan pada usia 13 bulan, dan mulai berbicara pada usia 20 bulan. Pada usia 2 tahun, saya sudah mulai menyukai mencoret-coret seperti sesuatu, seperti contohnya kalender.
Nah, menurut teori Erikson sendiri, kemampuan saya untuk duduk, merangkak, dan berjalan menunjukkan perkembangan rasa percaya diri dan kemandirian saya. Sedangkan dari teori Jean Piaget, mencoret-coret menunjukkan perkembangan motorik dan awal kemampuan berpikir simbolis saya. Selanjutnya kita masuk ke tahap masa anak-anak awal, 2-6 tahun. Nah, teorinya ini saya mengambil teori dari Lev Vygotsky, di mana teori perkembangan sosial kognitif atau zona perkembangan proksimal, yaitu ZPD, di mana Vygotsky ini menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kognitif. Zona perkembangan proksimal adalah jarak antara apa yang bisa dilakukan anak dengan bantuan orang lain dan apa yang bisa mereka lakukan sendiri dengan bimbingan dari orang dewasa atau teman sebaya. Anak-anak bisa mencapai tingkat perkembangan yang lebih tinggi. Adapun yang saya alami pada masa ini, yaitu saya tidak mau berjalan sendiri, mudah merasa jijik, harus selalu digendong, bahkan kata mama saya takut untuk berjalan. Saya juga tidak punya banyak teman dan cenderung pendiam. Nah, menurut teori Lev Vygotsky tentang zona perkembangan proksimal, saya membutuhkan dukungan dari orang lain untuk mengembangkan kemandirian. ZPD adalah jarak antara apa yang bisa saya lakukan sendiri dan apa yang bisa saya capai dengan bantuan orang lain. Kesulitan saya dalam berjalan sendiri dan kecenderungan untuk digendong menunjukkan bahwa saya membutuhkan bantuan untuk mengembangkan keterampilan ini. Rasa takut berjalan dan sifat pendiam saya bisa diatasi dengan interaksi sosial yang lebih banyak. Dengan bantuan dan dukungan dari orang dewasa ataupun teman-teman saya bisa melampaui keterbatasan ini dan mengembangkan keterampilan sosial serta motorik saya dengan lebih baik. Selanjutnya ada masa anak-anak tengah dan masa anak-anak akhir, 6-12 tahun. Teorinya itu yang pertama pada masa anak-anak tengah 6-12 tahun itu dikemukakan oleh Erik Erikson, yang dimana pada tahap ini anak-anak mulai mengembangkan rasa kompetensi dan prestasi melalui berbagai kegiatan di sekolah dan lingkungan sekitar. Mereka belajar untuk bekerja sama dengan teman sebaya dan memahami peran sosial mereka. Teori kedua itu ada dari Jean Piaget, di mana anak-anak mulai berpikir secara logis tentang objek konkret dan memahami konsep seperti konservasi dan klasifikasi. Mereka dapat memecahkan masalah sederhana dan berpikir secara sistematis. Selanjutnya pada masa anak-anak akhir 12 tahun ke atas. Teorinya dikemukakan juga oleh Erik Erikson, di mana remaja mulai mencari identitas mereka sendiri dan membentuk nilai-nilai serta kepercayaan pribadi. Hubungan dengan teman sebaya dan kelompok sosial menjadi sangat penting. Selanjutnya ada teori dari Jean Piaget yang mengemukakan bahwa anak-anak mulai mampu berpikir secara abstrak dan hipotesis. Mereka mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah yang lebih rumit. Adapun yang saya alami pada usia 6-9 tahun, saya berkembang pesat dalam berbagai keterampilan. Di sekolah, saya mulai belajar membaca dan menulis dengan lebih lancar. Saya juga mulai memahami konsep-konsep yang lebih kompleks seperti matematika dasar dan pengetahuan umum. Selain itu, keterampilan motorik saya semakin baik. Saya bisa berlari lebih cepat, melompat lebih tinggi, dan mulai menikmati berbagai permainan fisik. Di usia ini, saya juga mulai mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan teman sebaya, bermain dengan teman-teman di sekolah dan di lingkungan sekitar. Adapun pada usia 9-12 tahun, saya mulai menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Saya mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan identitas diri yang lebih kuat, di mana pada usia ini, saya mulai memahami norma-norma sosial dan budaya dengan lebih baik. Saya juga mulai aktif mengikuti berbagai lomba seperti lomba mewarnai dan kejuaraan OSN hingga tingkat kabupaten. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat untuk yang menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.